warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Sari Purdanti Sununingga, NIM 18030603. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang pengembangan usaha dan analisis ekonomi ternak sapi potong berorientasi agribisnis di Indonesia. Konsumsi daging sapi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut belum diimbangi dengan penambahan produksi yang memadai. Laju peningkatan produksi sapi potong relatif lambat, yaitu 4,23% pada tahun 2007. Kondisi tersebut menyebabkan sumbangan sapi potong terhadap produksi daging nasional rendah, sehingga terjadi kesenjangan yang makin lebar antara permintaan dan penawaran. Produksi daging sapi dalam negeri yang belum mampu memenuhi permintaan tersebut terkait dengan adanya berbagai permasalahan dalam pengembangan sapi potong. Beberapa permasalahan tersebut adalah: 1. Usaha bakalan kurang diminati oleh pemilik modal karena secara ekonomis kurang menguntungkan dan dibutuhkan waktu pemeliharaan yang lama. 2. Adanya keterbatasan pejantan unggul pada usaha pembibitan dan peternak. 3. Ketersediaan pakan tidak kontinu dan kualitasnya rendah terutama pada musim kemarau. 4. Pemanfaatan limbah pertanian dan agroindustri pertanian sebagai bahan pakan belum optimal. 5. Efisiensi reproduksi ternak rendah dengan jarak beranak yang panjang. 6. Terbatasnya sumber bahan pakan yang dapat meningkatkan produktivitas ternak dan masalah potensi genetik belum dapat diatasi secara optimal. Serta 7. Gangguan wabah penyakit. Sistem pemeliharaan sapi potong di Indonesia dibedakan menjadi 3, intensif, ekstensif, dan campuran. Pada pemeliharaan secara intensif, sapi dikandangkan secara terus-menerus atau hanya dikandangkan pada malam hari, dan pada siang hari ternak digembalakan. Pola pemeliharaan sapi secara intensif banyak dilakukan petani peternak di Jawa, Madura, dan Bali. Pada pemeliharaan ekstensif, ternak dipelihara di padang pengembalaan dengan pola pertanian menetap atau di hutan. Pola tersebut banyak dilakukan peternak di Nusantara Timur, Kalimantan, Sulawesi. Dari kedua cara pemeliharaan tersebut, sebagian besar merupakan usaha rakyat dengan ciri skala usaha rumah tangga dan kepemilikan ternak sedikit, menggunakan teknologi sederhana, bersifat padat karya, dan berbasis azas organisasi kekeluargaan. Berdasarkan skala usaha dan tingkat pendapatan peternak, mengklasifikasikan usaha peternakan menjadi 4 kelompok, yaitu peternakan sebagai usaha sambilan, yaitu petani mengusahakan komoditas pertanian terutama tanaman pangan, sedangkan ternak hanya sebagai usaha sambilan untuk mencapai kebutuhan keluarga dengan tingkat pendapatan usaha dari peternakan kurang lebih 30%. 2. Peternakan sebagai cadang usaha, yaitu 70%. Peternak mengusahakan pertanian campuran dengan ternak dan tingkat pendapatan dari usaha ternak mencapai 30%. 3. Peternakan sebagai usaha pokok, yaitu peternak mengusahakan ternak sebagai usaha pokok dengan tingkat pendapatan 100%. Dan keempat, peternakan sebagai industri dengan mengusahakan ternak secara khusus dan tingkat pendapatan bersekitar antara 70% dari usaha peternakan mencapai 100%. Agribisnis sapi potong diartikan sebagai suatu kegiatan usaha yang menangani berbagai aspek siklus produksi secara seimbang dalam suatu paket kebijakan yang utuh melalui pengolahan, pengadaan, penyediaan, dan penyaluran sarana produksi, kegiatan budidaya, pengolahan, pemasaran dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seimbang dan proporsional bagi kedua belah pihak atau petani, peternak, dan perusahaan swasta. Konsep agribisnis memandang suatu usaha pertanian termasuk peternakan secara menyeluruh atau holistik, mulai dari sistem penyedia sarana produksi,
pengolahan hingga pemasaran. Konsep agribisnis atau strategi pembangunan sistem agribisnis mempunyai ciri antara lain. 1. Berbasis pada penyalahgunaan keragaman sumber daya yang ada di masing-masing daerah. 2. Akomodatif terhadap kualitas sumber daya manusia yang beragam dan tidak terlalu mengandalkan impor dan pinjam luar negeri yang besar. 3. Berorientasi ekspor selain memanfaatkan pasar domestik. Dan keempat, bersifat multifungsi yaitu mampu memberi dampak ganda yang besar dan luas. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.